megang pundak doang tanpa kata-kata, itu si anak udah merasa, oh ayahnya ada untuk dia. Apalagi kalau bapak-bapak yang megang pundak anaknya, terus bilang, ya nggak apa-apa. Nah, itu udah bahasa kasih yang sangat berharga bagi si anak. Assalamualaikum. Kali ini aku akan membahas buku tentang parenting yang judulnya Fatherman 1. Bagaimana menjadi ayah yang dirindukan. Sebelum kita bahas isi bukunya, sebenarnya apa sih Fatherman itu? Jadi Fatherman itu istilah yang terinspirasi dari sosok-sosok pahlawan, entah itu Iron Man, Spider-Man, yang man-man gitu deh, yang tokoh-tokoh pahlawan gitu. Tapi kalau khusus konteksnya Fatherman, di sini buku ini mengangkat bagaimana sosok ayah itu benar-benar sosok yang teladan, sosok yang pahlawan bagi si anaknya. Kita juga sama-sama tahu ya, seorang ayah itu juga punya tanggung jawab mencari nafkah, dan itu adalah tugas utama seorang ayah, bertanggung jawab secara nafkah untuk keluarganya. Tapi di sisi yang lain, kita tidak menafikan si anak itu juga butuh sosok ayah sebagai, selain dapat nafkah dari ayahnya, si anak juga butuh kehadiran ayah secara fisik maupun secara emosional. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, mungkin banyak di antara kita yang masih punya ayah, masih hidup, masih kelihatan fisiknya, tapi apakah semua anak yang ayahnya ada secara fisik merasakan kasih sayang secara emosional juga? Ini nih, coba kita pakai dua ilustrasi, dua kronologi. Yang pertama, ketika pulang jam kerja, si ayah pulang, tetet-tetet nyampe rumah, si ayah itu pulang dengan wajah capek, si ayah itu, ya yang namanya kerja pasti capek ya. Tapi ketika si ayah pulang, nyampe rumah, si ayah itu ternyata masih sibuk dengan laptopnya, masih sibuk dengan HP, membalas chat-chat pekerjaan. Padahal di waktu yang sama, si anak sedang menunggu si ayah dan bersiap untuk bermain sama si ayahnya. Namun si ayah malah sibuk dengan pekerjaan dan tidak terlalu menanggapi apa-apa yang dilakukan oleh anaknya. Dan si anak, kita juga tahu ya, si anak itu udah seharian gak ketemu ayahnya, dia juga kangen, pengen ngajak main, tapi ternyata ayahnya ya masih sibuk dengan pekerjaan. Tapi ada situasi kedua, di mana ketika si ayah pulang kerja, si ayahnya itu sudah menyelesaikan semua urusan pekerjaan dan tidak membawa lelah-lelah pekerjaan itu ke rumah. Jadi ketika dia nyampe rumah, ya udah dia mengalokasikan waktunya khusus untuk si anak. Jadi ketika nyampe rumah, si ayah itu datang dengan wajah sumringah, semangat gitu, dan si anak yang menyambut ayahnya juga bersemangat. Dan si anak, ketika anak itu ingin menyampaikan gimana kegiatan dia hari ini, lalu ketika dia di sekolah ngapain aja, dan si ayah juga menanggapi si anak dengan antusias. Sehingga si anak itu merasa, oh ya dia masih punya ayah gitu. Tangki emosional si anak dengan ayah itu tercukupi juga. Kalau kita bandingkan dengan situasi yang pertama, mungkin si ayah yang masih sibuk dengan pekerjaan dan si anaknya merasa terabaikan, itu kita melihat dua perbedaan ya, teman-teman. Kalau yang pertama itu ya ayahnya ada secara fisik, tapi secara emosional dan fokus ayahnya tidak memberi perhatian dan fokus kepada si anak. Di sini kita juga tahu ya, kalau si ayah itu emang punya kesibukan dengan pekerjaan yang tidak melulu bisa 24 jam bersama anaknya, tapi poinnya di sini itu bukan soal kuantitas durasi waktu, tapi gimana si ayah itu dengan waktunya yang sedikit, mungkin cuma bisa main 1 jam atau 2 jam sama si anak, tapi 1 jam 2 jam sama si anak itu benar-benar dihabiskan untuk si anak. Jadi fokus si ayah itu benar-benar ke si anaknya. Dan nggak megang-megang yang lain selain anaknya, nggak ngurus-ngurusin pekerjaan yang lain. Jadi si anak, ya udah walaupun cuma 1 jam main sama ayahnya, tapi dia tahu ayahnya peduli sama dia walaupun cuma 1 jam. Dibandingkan misalnya kita sama anak 24 jam gitu, tapi si ayah pikirannya kemana-mana, dan itu anak akan merasa terabaikan. Nah, buku ini secara spesifik menjelaskan gimana sih sosok si fatherman tersebut. Sini ayah juga sosok yang
menjadi inspirasi bagi si anaknya, menjadi teladan bagi anaknya, makanya namanya dikasih fatherman, bukan cuman sosok ayah yang ngasih duit ke anaknya, tapi emang sosok ayah yang dia itu role model bagi si anaknya. Udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas. Kalau kamu belum punya website, bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Ditunggu. Ya kita juga tahu ya, ayah nggak ada yang sempurna, tapi kesempurnaan ayah tersebut bisa tertutupi dengan ayah yang ada untuk anaknya. Si anak pun juga sadar kok dia tidak meminta ayahnya untuk menjadi sempurna, tapi dia ingin ayahnya itu ada bersama dia secara emosional maupun secara fisik. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana menjadi ayah yang dirindukan. Ada situasi, ini aku banyak pakai sampel ya. Situasinya itu yang pertama ketika si anak lagi nangis-nangis di kamar, terus si ayahnya dengan ya karena mungkin punya duit berlebih, jadi ketika anaknya nangis nggak ditanyain anaknya nangis kenapa, tapi ya udah ayahnya udah kita beli gadget, kita beli sesuatu mainan gitu, tanpa si ayah menggali kenapa si anaknya itu menangis. Lalu ada situasi yang sama, si ayah melihat anaknya nangis, ayahnya nanya, kamu kenapa gitu, kenapa kamu nangis, ada apa yang terjadi sama kamu. Dan ketika si ayah menanyakan kondisi si anak, memvalidasi kondisi si anak, disitulah momen-momen yang bagi si anak itu berharga. Jadi ketika si anak merasa titik dia merasa lemah, titik dia terjatuh, tapi ayahnya ada di sana untuk mendengarkan, memvalidasi emosinya, dan itu salah satu kunci bagaimana seorang ayah itu bisa menjadi ayah yang dirindukan. Bahkan sekedar mendengarkan, misalnya anaknya itu cerita, aku dibully sama teman-temanku gitu, dan si ayah mendengarkan gitu, oh iya kamu dibully, itu respon kamu gimana gitu. Dan setelah si ayah nanya ke si anak, dan akhirnya si ayah itu juga kayak ngasih nasihat-nasihat kalau semisal kamu dibully apa yang bisa kita lakukan gitu. Sekedar mendengarkan dan di akhir akan ditutup dengan sebuah nasihat, itu si anak itu merasa tangki emosionalnya sebagai anak yang butuh sosok ayah. Ya mungkin ayahnya nggak selalu ada juga gitu, ayahnya sibuk bekerja, tapi ketika momen-momen dia drop, tapi ayahnya ada, itu jauh lebih membuat si anak, oh ya aku ada ayah kok, walaupun dunia itu keras padaku, tapi aku percaya ayahku sayang aku. Itu adalah salah satu kunci menjadi ayah, sosok ayah yang dirindukan oleh anak-anaknya. Bahasa kasih anak. Sebenarnya bagi sebagian anak itu juga nggak selalu butuh kata-kata yang hangat, kata-kata yang janji muluk-muluk, tapi bagi sebagian anak, walaupun ayahnya nggak terlalu komunikatif menyampaikan kasih sayang, tapi bagi si anak, ketika si ayah itu konsisten melakukan hal-hal kecil, yang hal-hal kecil itu adalah bentuk kasih sayang si ayah ke anaknya, si anak pun juga akan menyadari, misalnya sekedar ketika si anak sebelum pergi sekolah, lalu si ayahnya salim, lalu pelukan dulu sebelum pergi sekolah, itu si anak juga menangkap hal-hal tersebut adalah bentuk kasih sayang yang dirasakan oleh si anak dan merupakan bahasa kasih juga bagi si anak. Kita juga paham ya, bapak-bapak, bagi sebagian bapak-bapak untuk menyampaikan kata-kata yang manis, kata-kata penyemangat untuk anak, gak semuanya terbiasa, karena pola-pola sebelumnya juga seperti itu. Bagi bapak-bapak yang merasa kayak kesulitan untuk menyampaikan kasih sayang secara bahasa, langsung verbal, ada baiknya seorang ayah itu juga memperlihatkan kasih sayangnya secara action. Entah itu action dengan melakukan hal-hal kecil, misalnya si anak mau pergi sekolah lalu si ayahnya juga mengantarkan anaknya setiap pagi, atau sebelum pergi sekolah si ayahnya membereskan, misalnya bantuin si anak bawa-bawa tasnya, itu juga bagian bentuk kasih sayang yang anak rasakan dari si ayah. Misalnya ketika pulang sekolah, si anak itu kelelahan, lelah, ataupun merasa drop pulang sekolah, entah itu kondisi di sekolah yang tidak nyaman, tapi ketika dia bertemu si ayahnya, si anak itu kayak ayahnya menepuk pundaknya gitu. Sekedar menepuk pundak, sekedar menepuk pundak, si anak itu merasa itu adalah bentuk kasih sayang yang ayahnya berikan ke si anak.
Jadi jangan pernah remehkan sekedar megang pundak anak. Gak apa-apa. Walaupun misalnya nih, megang pundak doang tanpa kata-kata, itu si anak udah merasa, oh ayahnya ada untuk dia. Apalagi kalau bapak-bapak yang megang pundak anaknya, terus bilang, ya nggak apa-apa. Nah, itu udah bahasa kasih yang sangat berharga bagi si anak. Kalau kamu pengen beli buku ini juga, silahkan klik link di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke orang-orang tersayang ya. Assalamualaikum.